lagi-lagi Irma membuat mewek anak Abah ya. Ternak Abah begitu tidak berkutik ya, mendapatkan serangan balik dari Irma Suryani Caniago, politisi Partai Nasdem yang mendukung program Mas Gibran. Dan inilah kita saksikan sama-sama. Kalau saya menanggapi yang disampaikan Angga, justru sebaliknya, Anda gagal. Gagal total, gatot. Anda bilang punya IT, punya tools yang begitu bagus, nggak ada hasilnya. Ya kan? Nggak ada hasil. Ada 12.000 Saya nggak usah dijawab dulu nanti. Jangan kebiasaan ya. Jadi, nggak ada hasilnya kenapa? Nggak berubah kok. Banyak tuh kasusnya Wanda Hamidah aja nggak Anda selesaikan. Itu di depan mata sahabat saya tuh. Ngadu kok ke sana ke TGUP PP ya. Apa hasilnya? Gaji gede tapi nggak ada hasil. Nah, kalau ini yang Gibran lakukan ini menurut saya ini bagus, keren. Wakil presiden loh, turun tangan langsung. Waktu SBY nggak turun tangan langsung wakil presidennya. Anda apalagi gubernurnya nggak turun, cuma nyuruh doang. Ya nggak selesai. Kan yang memegang otoritas untuk bisa menyelesaikan itu gubernurnya, presidennya, wakil presidennya. Itu orang yang punya otoritas. Kalau ngomong cuma sama cecunguk-cecunguk di bawah, kasih apa namanya, kasih laporan, mau Anda kirim kemana juga nggak bakal selesai. Seperti yang dibilang Bang Subiakto tadi, nggak selesai. Jadi Anda nggak bisa bilang bahwa mundur ke belakang, ini maju ke depan. Wakil presiden, ya, wakil presiden ngerjain ginian itu luar biasa. Dan dia pasti sudah lapor dengan presidennya. Nih saya mau buat ini nih. Kenapa begini? Karena semua program kalau Anda tahu, ya, program pusat, kita ini punya otonomi daerah. Program pusat ke daerah selama ini nggak pernah berjalan. Tahu nggak Anda? Kenapa? Kagak ada duitnya. Transfer daerah yang diberikan pusat ke daerah, itu dipakai daerah untuk kepentingan daerah, kepentingan program-program mereka. Bukan kepentingan program presiden yang dijalanin selama ini. Ketika saya tanya misalnya, program stunting lah saya kasih tahu. Sampai ke daerah, apa yang dilakukan orang-orang daerah untuk menyelesaikan masalah stunting? Seminar. Bagus, normal saja bagi saya. Jadi nggak usah juga membodoh-bodohin orang, Bu. Apalagi anak muda gitu loh, kasihan. Mohon maaf Pak. Ya. Bapak juga di setiap tempat, Bapak juga kadang-kadang juga bicara orang bodoh. Bukan, saya Teman nggak pernah Bapak bodoh. apalagi yang namanya Rocky Gerung itu sudah dungu, tolol, bangsat, tapi goblok, itu semua Bapak omongin, mereka omongin. Kan itu teman Bapak juga. Ya teman saya, jangan saya dong. Iya sama Ya, aja. apa hubungannya? Kalau saya bilang tadi, Anak Anda muda bodoh-bodohin, ya ampun. Lu nggak ada. Pingin nangis saya tadi melihat. kalau Bapak mau nangis silakan nangis. Apa Bukan. urusannya Bapak Kan mau belum nangis? tentu ibu lebih pintar dari dia. Nangis Oke. saja Bapak. Udah, saya lanjut Kalau ya. mau Ayo, nangis, Rocky, nggak ada lanjut. masalah. Kita lanjut. Kita jangan bertengkar. Ya. Iya, tapi nggak boleh juga Saya juga Bapak bilang berdebat. seperti itu. Bukan saya, makanya saya Ya bilang itu hak saya. mudah-mudahan saya nggak bodoh gitu ya. Iya, Oke. ya mudah-mudahan Saya Bapak lanjut. nggak bodoh. Saya lanjut. Terima kasih Bang Karni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau saya menanggapinya, pengaduan ataupun akses langsung terhadap pemimpin itu tentu saja positif. Dan ini sebetulnya bukan hal yang baru ya Bang Karni ya. Sebelumnya sudah pernah ada dan banyak sekali pemimpin-pemimpin yang sejak 24 tahun yang lalu bahkan sudah membuka akses terhadap keluhan dari rakyatnya. Dan memang ini adalah, kalau saya melihatnya sebagai salah satu upaya untuk perbaikan sistem. Ada hal-hal yang bisa diselesaikan dengan cepat, ada yang menyangkut sistem sehingga tidak bisa.
begitu pengaduan diterima lalu selesai. Dan saya tadi mendengar pengaduan dari ibu dan bapak, memang banyak terjadi hal seperti itu ya ibu. Mudah-mudahan memang bisa ditanggapi, kan harapannya agar ditanggapi. Jadi kalau saya melihatnya dulu di Seoul itu pernah ada program Open tahun 2000 itu Bang. Saya ke sana waktu itu dengan Om Emil Salim, diundang oleh OECD dalam acara Combat Corruption. Salah satu cara untuk memperbaiki sistem itu bukan hanya menanggapi keluhan masyarakat, tetapi ada perbaikan sistem yang bisa membuat pelayanan menjadi lebih baik, dan juga ada transparansi sehingga setidaknya kecurangan atau kesalahan dalam sistem itu bisa diperbaiki. Dan dalam hal ini saya melihat mungkin Mas Gibran berpikir bahwa rakyat yang banyak mengadu itu bisa dibantu dengan membuka posko ini. Dan saya yakin bahwa akan ada nanti pengumpulan data mungkin ya, karena tidak begitu banyak yang bisa didengarkan juga. Dibukanya saluran ini tadi saya dengar dari ibu dan bapak, sudah ke DPR, sudah ke rumah sakit, sudah ke wakil rakyat, sudah ke banyak tempat. Artinya kan banyak sekali yang mampet. Bukan hanya di satu kementerian atau satu instansi, tetapi banyak sekali keluhan yang menyangkut masalah tanah, mafia tanah kita tahu juga marak, lalu juga pelayanan kesehatan yang masih tetap terus diperbaiki, dan itu adalah beberapa hal yang mungkin bisa diadakan perbaikan dalam administrasi pemerintahan yang baru dari Presiden Prabowo ini. Saya pikir sebagai anak muda ya, mungkin Mas Gibran juga ingin mendengarkan langsung dari masyarakat dengan tanpa ada birokrasi yang menghalanginya. Itu saja. Secara positif saya melihatnya seperti ombudsman. Tadi kan dikatakan ombudsman sudah ada, tempat pengaduan sudah ada, dan kalau seandainya ini berhasil untuk perbaikan sistem, saya pikir bisa ditiru oleh para menteri, oleh para pejabat, baik wali kota, gubernur, dan semua yang sebetulnya adalah pelayan rakyat. Jadi memang dalam birokrasi tidak secepat kilat bisa selesai ya ibu bapak. Namun setidaknya kalau saya dimintai pendapat, ini adalah hal yang namanya juga membuka diri. Jadi ada kebaikan di sana. Ya, tetapi ada yang menganggap bahwa ini kerjaan di bawah sebetulnya gitu. Artinya levelnya wali kota, paling tinggi gubernur. Jadi kalau ini diambil alih oleh wakil presiden, menurut mereka ketinggian, dan nanti bisa overlap dengan instansi yang di bawah. Karena harusnya ini kan diserahkan ke menteri-menteri yang bersangkutan. Itu pendapat dari bawah. Iya. Saya pikir pejabat apapun jabatannya ya Bang ya, harus bisa diakses oleh rakyat. Dan memang banyak sekali yang perkara yang harus diurus. Ada LBH sudah mengadu pun juga masih belum selesai. Tadi saya katakan ada ombudsman, dan ini adalah satu keterbukaan yang dimulai. Saya berharap bahwa ini akan menjadi perbaikan sistem ya ibu bapak sekalian, bahwa apa yang menjadi masukan yang belum bisa diperbaiki bukan hanya satu persatu pengaduan, tapi the whole system yang harus diperbaiki. Karena saya percaya bahwa yang mengadu persoalan seperti bapak kemukakan bukan hanya Anda sendiri, tapi banyak ya Pak ya. Tapi paling tidak ada yang berani speak up, ada yang berani mengadu, dan bapak dan ibu itulah yang akan menjadi inspirasi. Kalau saya bilang, saya pikir masalahnya bukan hanya pada pengaduan saja Bang Karni, tapi kebanyakan masyarakat itu voiceless. Mereka takut untuk berbicara, mereka takut untuk mengemukakan kesulitannya, dan
ada gap yang sangat besar terhadap petinggi-petinggi atau pejabat. Kalau melihat dari sisi itu, maka saya pikir apapun jabatannya, pintunya bukan hanya pintu rumah, tetapi pintu telinga dan juga hatinya harus dibuka untuk masyarakat. Jadi bukan dilihat dari tinggi rendahnya jabatan, kalau menurut saya malah bagus Bang Karni. Jadi mendekatkan apapun jabatannya kan tetap pelayan terhadap rakyat Indonesia atau masyarakat. Ya, tapi ada juga yang anggap bahwa ini yang dilakukan ini sekedar pencitraan agar Wapres tetap muncul di media, di sorotan TV. Ada yang ngomong begitu tuh. Gimana tanggapan Ibu? Artinya yang dicari opini publik agar positif terhadap Wapres. Ya, kalau pencitraan atau ingin supaya opini publik baik, saya pikir semua pejabat, semua anggota dewan dan juga yang berada dalam pemerintahan memerlukan itu. Pertanyaannya adalah apakah ada hasilnya yang akan kita lihat dalam 6 bulan atau mungkin 6 minggu ke depan dan 1 tahun ke depan. Saya hanya berpikir semoga ini bisa menjadi seperti bank data dari masalah-masalah yang selama ini tidak berani dikemukakan, akhirnya menjadi terbuka. Karena di mana-mana juga sudah ada pengaduan, kalau saya nggak salah setiap instansi rumah sakit maupun instansi-instansi yang lain juga memiliki pos pengaduan ya. Namun mungkin tidak mendapat perhatian. Nah, ini kan juga menjadi masalah. Artinya harus dari atas, harus bottoms up. Seharusnya bottoms up ya, tapi kan ini enggak, harus top to bottom. Maka harus ke yang jabatannya lebih tinggi. Abang juga tahu kalau yang mengadu kemudian tidak didengarkan, lalu ada yang nelpon Wapres ataupun menteri ataupun atasannya, pengaduan itu akan lebih cepat diselesaikan. Dan saya pikir itu masih terjadi. Fenomena top to bottom ini yang masih ada karena memang masih sangat patronism masih ada ya Bang ya, sehingga apabila yang tidak bisa diselesaikan, mungkin kalau ada perhatian dari atas bisa dapat tindakan lebih cepat. Jadi saya bilang bahwa sebetulnya saya melihatnya lebih luas lagi gitu loh Bang. Ini to listen to the people who wants to speak, yang selama ini tidak sempat didengarkan. Ya kan Bang? Berani speak up mereka setidaknya. Berani bicara di ILC, berani datang jauh-jauh. Saya kagum dan saya salut dengan Bapak dan Ibu. Harusnya semua orang bisa bersuara seperti itu. Karena kalau satu tidak didengar, 2 lebih keras lagi, 3 lebih banyak lagi. Dan saya pikir lebih banyak orang yang mau bicara, lebih terbuka dan lebih banyak transparansi, kita bisa memperbaiki banyak sistem di negeri ini. Kenapa Profesor, Anda kan profesor nih, Iya. kok dari 2019 baru sekarang sadarnya? Oh, begini. Profesor, Oh, harusnya iya. enggak. Iya, Saya melihat justru setelah PDI dan Jokowi tidak mesra, baru keluar dari situ. Oh, jadi Nggak bisa begini. juga. Saya melihat. Saya juga mencatat itu. Oh, iya. Jadi nggak Begini. bisa juga begitu bicaranya. Gini, Jadi, tunggu dulu. Netizen itu Saya paham loh ingin Pak. jelaskan dulu. Ada proses. Tadi saya katakan ada proses. Jadi jangan juga saya bilang melihat, seperti itu. Saya melihat ya, apa yang terjadi pada 2019 itu ya. Ini saya pikir kok ini Mega kok biarin aja gitu. Yang pertama, orang ini mengaku akademisi. Kemudian juga mengaku sebagai profesor. Seneng banget disebut profesor. Padahal dia bukan profesor. Cuman S1 doang. Kemudian yang ketiga, dia juga mengaku sebagai dosen. Adik-adik semua kan mahasiswa ya. Jadi saya pikir kalau kalimat yang dilontarkan oleh seorang pendidik
ya, yang mengaku apa namanya ngajar di banyak banyak universitas, nggak pantas ngomong seperti itu, karena itu mengajarkan kebodohan politik, bukan memberikan diskursus politik kepada mahasiswanya yang baik, justru malah membuat mahasiswa Indonesia kalau ditangani oleh orang satu ini akan menjadi brutal. Yang kedua, tapi saya nggak heran saya kalau itu bisa keluar dari mulut seorang Rocky Gerung, saya nggak heran. Kenapa saya nggak heran? Bayangkan, saya nggak tahu agamanya apa ya, karena dia nggak percaya dengan kitab suci. Kalau orang yang nggak percaya dengan kitab suci, artinya dia nggak percaya dengan agama. Kalau dia nggak percaya agama, kemudian dia pakai peci, kemudian mengutip-ngutip ayat-ayat suci Al-Quran, menurut saya itu memecah belah bangsa, memecah belah umat. Karena apa? Karena yang dikutip itu bukan untuk diimani. Al-Quran itu bukan diimani oleh Rocky Gerung, tapi dipakai alat untuk berdebat. Ini celaka ini umat Islam kalau begini. Dan menurut saya kali ini Rocky itu sudah melampaui batasannya, dan wajar untuk dihukum. Saya nggak peduli dengan bahasa bilang itu hanya kritisi. Itu bukan kritisi, itu ujaran kebencian, itu fitnah. Saya ini tukang kritisi. Haris tahu betul saya tuh di DPR, siapa yang nggak tahu saya? Mau pemerintah seperti apa, kalau itu salah saya bilang salah. Kemarin aja undang-undang kesehatan begitu diundangkan, kami dari fraksi Partai Nasdem, kami setuju dengan catatan. Apa yang tidak kami setujui? Yang namanya mandatory spending. Kami tetap fair, kami tetap melakukan kontrol sistem yang efektif kepada pemerintah, tapi bukan mencaci maki. Ya, jadi patut orang ini dipenjara. Kenapa? Karena memberikan diskursus politik kepada mahasiswa yang buruk dan kemudian memecah belah umat. Saya sebagai muslim nggak terima juga dia melakukan itu kepada orang-orang ya, umat-umat yang menurut saya, mohon maaf, mungkin tidak paham dengan seluruh niat busuk orang ini terhadap agama Islam. Mbak Irma, kalau kemudian pasal yang disangkakan apa? Kalau memang kemudian penghinaan terhadap presiden kan sudah pasti deliknya delik aduan. Pak Presiden pun juga tidak ingin memanjangkan hal ini begitu. Pak Presiden dari awal nggak pernah gubris, karena menurut Presiden bukan levelnya beliau. Iya. Tapi kan udah kelewatan ini. Ini memecah belah umat. Selain memecah belah umat, ya, kemudian memperburuk agama, kemudian juga menjadi diskursus yang buruk untuk mahasiswanya, mahasiswa karena dia seorang pendidik, dia bilang dia dosen, senang juga disebut profesor, tapi mengajarkan hal-hal buruk. Jadi kemudian dicari-cari pasalnya hingga semua pasal menurut saya semua pasal bisa digunakan untuk orang ini. Sudah ada klarifikasi, Mbak Irma, klarifikasi permintaan maaf atas kegaduhan yang dampaknya Rocky Gerung juga tidak menyangka. Semua daerah ada di Kalimantan, ada di Bogor, di Jakarta yang melaporkan secara berturut-turut. Permintaan maaf dan klarifikasi apakah kok enak diterima? Betul ya, setiap melakukan kesalahan terus kemudian minta maaf, cukup dengan maaf. Kemudian akibat yang ditimbulkan seperti apa? Kita ini di tahun politik nggak pantas dia melakukan itu. Ya harusnya dalam kontestasi politik kita hari ini, yang harusnya kita sambut dengan riang gembira. Soal siapapun presiden nanti yang terpilih, ya kita dukung sama-sama dong. Kita harus fair, berikan diskursus yang baik itu kepada publik. Permintaan maaf tidak cukup ya, Mbak Irma? Iya, bukan malah selalu nggak fair juga ketika misalnya dia bilang bahwa dia melakukan kritisi. Kritisi seperti apa? Kritisi dungu, tolol, bajingan, itu yang diomongin. Itu bukan kritisi. Justru itu kedunguan dia untuk memecah belah bangsa Indonesia ini. Nggak pantas orang ini jadi akademisi. Substansi yang bagian mana, Mbak Irma, yang menurut Mbak Irma sudah membuat keonaran, sudah memberikan dampak yang luar biasa di tengah masyarakat? Bagian substansi yang mana? Karena yang melaporkan juga beragam ini, Mbak Irma. Saya bacain. Ada 8, saya baca yang disebutkan oleh Mbak Retno Marsudi, Menlu, bahwa berikut 8 kesepakatan hasil pertemuan Jokowi dengan Xi Jinping. Ada 8 loh di sini. Ya, bisa dibaca di media. Nggak ada satupun kok yang merugikan Indonesia. Apa? Contoh, protokol tentang persyaratan pemeriksaan dan karantina untuk ekspor serbuk konjak dari Indonesia ke Tiongkok, bagus dong.
kita ekspor kok. Kemudian protokol persyaratan psikosanitari untuk ekspor ya dari Indonesia ke Tiongkok. Apa yang mau dikritisi? Apa yang mau dibilang itu tolol, bajingan tolol apa? Mulut dia itu aja yang tolol, bodoh itu mulutnya dia. Justru ini yang membuat masyarakat Indonesia jadi buruk di mata dunia karena orang ini. Jadi kalau dia ditangkap hari ini menurut saya itu pantas. Tokoh-tokoh masyarakat banyak sekali hari ini yang tidak sependapat misalnya kemudian memaksakan diri untuk menyatakan si A benar, si B yang salah. Itu juga nggak boleh. Lah katanya demokrasi. Kalau mau bicara demokrasi artinya semua pendapat itu harus dihormati. Oke. Ini saya sedikit luruskan sebentar, tadi. saya belum selesai. Kan saya belum selesai. Biar Nah, rame yang sedikit. keempat ingin saya sampaikan. Yang keempat, saya berharap ya tokoh masyarakat, tokoh politik, akademisi dan lain sebagainya itu justru harusnya memberikan diskursus yang konstruktif kepada masyarakat, apalagi kepada mahasiswa. Jadi jangan ajarin, karena apa? Karena guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Oke. Jadi jangan pernah sampaikan kepada kepada anak-anakku, kepada masyarakat Indonesia kalimat-kalimat yang menurut saya tidak beradab. Oke. Bicara etika, Ya. tapi dia sendiri tidak Oke. punya etika. Jadi Itu juga nggak boleh. kita tidak ada bicara mengenai kalimat-kalimat itu di sini dari tadi ya. Enggak. Tetapi Salah ini salah. Jadi Refli sabar dulu. Saya tidak mengatakan untuk kalimat yang di sini. Bukan untuk forum ini. Kan ini kita bicara soal Bukan untuk catatan demokrasi Iya, malam iya. hari. Mbak Durasi, Jadi Mbak. kita bicara itu. Jangan juga kemudian belum apa-apa sudah merasa kok saya menyindir siapa. Enggak gitu juga kali ya. Jadi kita ini saling Maksudnya Mbak mengingatkan Irma lah tuh satu sama nyindirnya lain. Rocky Gerung Apalagi Refli ini kan saya tahu persis. Sebut juga namanya termention juga namanya. Jadi gini, Refli ini saya mau bicara sedikit. Refli Mbak. ini adalah pakar hukum tata negara. Oh iya, makanya Saya tahu karena saya persis. pakar hukum tata negara. Jadi harus juga saya akan paham dengan perbaiki posisi cara itu. ngomong. Ke depan ini setelah Prabowo jadi presiden berani nggak begitu? Berani nggak ngata-ngatain Pak Prabowo sama seperti mereka ngata-ngatain Jokowi? Ini kan Pak Jokowi selama ini dikatain apa aja nggak pernah respon, ya kan? Iya. Saya pernah tanya, kok nggak pernah respon Pak? Dikata-katain sama presiden akal sesat itu kan? Dia bilang untuk apa? Nggak penting juga untuk ngerespon gitu. Iya, percuma Jadi lah. menurut saya ya orang ini nggak penting bagi Pak Jokowi gitu loh. Jangan kan Jokowi kita aja nggak penting. Iya, makanya mungkin emosi kali ya nggak pernah digubris gitu sama Iya, Pak Jokowi, iya. makin menjadi-jadi gitu. Mungkin- kepengen direspon Ya, gitu. kepengen diundang ke istana. Mungkin gitu. Kalau diundang Tapi ke nggak diundang-undang kan orang dilirik aja enggak, direspon aja enggak. Itu saya pernah tanya Iya, Pak. iya. Saya pernah ketemu sama beliau, saya tanya, kenapa sih nggak direspon gitu? Nggak perlu. Kita yang kita perlu itu adalah bagaimana caranya agar Indonesia ini ke depan jauh lebih baik. Iya. Itu sih Bang. Sedih juga kita. ya. Sedih ngelihatnya gitu. Sebenarnya kan itu kawan-kawan kita semua, ya. Bung Refli, terus siapa? Abraham Samad. Saya terus terang kalau di situ itu yang paling saya ini Pak Din Samsudin ya. Dia kan pernah ketua umum PP Muhammadiyah dan intelektualitasnya di atas rata-rata juga Pak Din Samsudin itu. Tapi terjebak di dalam permainan-permainan praktis seperti ini, diajak-ajak oleh kelompok ini untuk bergabung, itu yang menurut saya kasihan. Ya, gitu. sudah tua Pak. Iya. Tua sih nggak sebaya lah mas saya dia. Ya, tapi kan nggak perlu diajak-ajak hal-hal yang seperti itu harus. Iya, itu. Ya kalau yang lain itu kan memang ada masalah. Kalau Pak Din ini kan nggak ada masalah sebenarnya. Tapi saya kira Bang, setelah saya banyak keliling Indonesia gitu ya, saya sih lihatnya nih yang teriak-teriak ini sebagiannya sebenarnya kecil, nggak banyak, tapi suaranya gede. Iya, iya. Suaranya besar, Karena suaranya kemana-mana penuh. Pak, karena kemana-mana bawa toa. Iya. Iya. Sebenarnya nggak banyak, yang begitu itu nggak banyak. Cuman karena mereka itu berada di podcast, di media dan lain sebagainya, jadi kelihatan seperti besar gitu ya. Sebenarnya Iya. suaranya aja yang besar, tapi orangnya nggak besar.